Halo guys, selamat datang di channel Nobar bareng Farah. Kali ini kita akan melanjutkan maraton film Alice in Borderland episode 5 dan 6. Buat kalian yang pertama kali mampir di channel ini dan belum nonton part-part sebelumnya, jangan lupa nonton ya, biar nggak bingung. Link part sebelumnya udah ditaruh di deskripsi, begitupun juga dengan link part-part selanjutnya. Oke lah, daripada kelamaan intro, mending langsung masukin ke videonya aja. Oh ya, jangan lupa kasih subrek juga ya guys. Di episode ini, Arisu mulai melakukan pencarian keberadaan Bici. Dia bertanya kepada dua orang yang akan mengikuti game di Kinchiria, tetapi dua orang itu malah sebodoh teuing. Di keesokan harinya, Arisu meminta untuk diajari berburu. Usagi segera menunjukkan tanda-tanda keberadaan Pig. Si Arisu malah nyamain pelajaran berburu Usagi sama game. Di malam hari, Usagi dan Arisu pergi di dua tempat permainan yang berbeda. Mereka kembali melakukan pencarian keberadaan Bici dengan mengamati peserta. Ternyata, ada beberapa peserta berkelompok dan memakai gelang khusus seperti gelang loker. Ternyata, gelang itu adalah gelang yang sama yang digunakan oleh Aguni alias orang botak dan temannya di permainan kejar-kejaran pada episode 2. Mereka berdua terus menunggu hingga permainan itu selesai dan segera membuntuti orang-orang yang menggunakan gelang loker. Orang-orang itu ternyata menaiki mobil jadul dan pergi ke arah yang sama. Arisu dan Usagi segera mengejar, dan akhirnya mereka menemukan keberadaan Bici. Bangunan bercahaya bertuliskan Bici di seberang perairan, dan tiba-tiba saja Usagi dibekap dan Arisu dipukul hingga pingsan. Mereka kini disidang dengan petinggi-petinggi organisasi Bici karena dikira menjadi penyusup. Di sana ada dua wanita yang berambut pendek dan berambut panjang. Lalu datang seorang pria yang ternyata pemimpin dari organisasi itu. Pria itu bernama Heather dan disebut sebagai si nomor 1. Dia menjelaskan jika fenomena yang terjadi bukanlah orang-orang yang menghilang, tetapi kitalah yang dibawa ke negara lain. Itu semua ditunjukkan dari visa berapa lama mereka akan hidup di sana. Organisasi itu bertugas untuk mengumpulkan semua kartu dari permainan. Jika semua kartu terkumpul, maka ada satu orang yang akan dikirim kembali ke dunia yang sebelumnya. Aturan di Bici ada 3. Mereka harus menggunakan baju pantai sehingga tidak bisa menyembunyikan senjata. Dan semua orang bebas minum, narkoba, bahkan bercinta. Aturan kedua adalah semua kartu hasil game adalah milik Bici. Dan yang mengumpulkan lebih banyak kartu akan dipromosikan ke tempat yang lebih tinggi. Dan aturan yang terakhir, yaitu pengkhianat akan mati. Arisu pun meminta maaf kepada Usagi karena menyeretnya ke dalam masalah. Usagi bilang, itu adalah jalan yang ia pilih, jadi si Arisu gak perlu minta maaf. Dan tanpa ada pilihan lain, akhirnya mereka pun bergabung ke dalam Bici. Gila, pemaksaan banget sih. Orang-orang di Bici benar-benar seperti melupakan kenyataan. Mereka party-party di siang hari, bahkan di malam hari. Arisu dan Usagi hanya bisa melongo. Terlihat di sana ada dua wanita yang menatap Arisu dengan sinis. Party di malam hari dihentikan. Mereka akan mengikuti game, namun sebelum itu mereka berkumpul di lobi dan Hatter memberikan yel-yel penyemangat. Kita hanya pasukan pengumpul kartu. Itulah komentar dari Arisu. Semua orang segera masuk ke dalam mobil masing-masing dan berangkat ke beberapa wilayah permainan. Dan ternyata cowok berambut putih yang sebelumnya muncul di permainan kejar-kejaran di episode 2, dia bernama Chishia. Ternyata dia bergabung dengan Bici. Dia bersekutu dengan seorang wanita yang suka ngemut permen. Dia bernama Kuina. Banyak sekali permainan yang diadakan dalam satu malam. Permainan berburu hewan buas, lift manusia, kompetisi berburu. Banyak peserta yang gugur. Dan di sana juga ada para militan. Militan adalah kelompok bersenjata yang ada di organisasi Bici dan dipimpin oleh Aguni. Usagi mengikuti permainan bingo di pabrik korek api dan dia memenangkannya. Dan kini kita akan berfokus kepada Arisu. Dia dibawa oleh perempuan berambut pendek bernama An. An mengatakan jika permainan kali ini untuk mengetes Arisu menjadi anggota eksekutif Bici. Dan di sana ternyata juga ada pria yang pernah diselamatkan Arisu di game kejar-kejaran. Mereka semua kini ada di dalam ruangan yang terus dialiri air dengan kabel-kabel listrik yang menggantung. Game itu mempunyai kesulitan 4 wajik dan game itu adalah bola lampu. Peraturan dari game itu, satu orang harus menjawab sebagai kelompok, di mana dari ketiga saklar, mana saklar yang benar yang bisa dapat menghidupkan lampu. Hanya ada kesempatan 1 kali menarik saklar ketika pintu dibuka. Jika pintu ditutup, maka saklar bisa ditarik sebanyak apapun. Dan jika memasukkan orang ke dalam ruangan lampu, maka pintunya tidak bisa ditutup. Peserta harus segera menjawab sebelum air naik dan menyetrum mereka semua. Satu orang wanita yang penasaran menyentuh besi yang menggantung di depannya, dan dia pun tersetrum hingga tewas. Semua orang berdebat
dan memaksa untuk menarik saklar yang mana saja ketika pintunya terbuka. Dan saat itu juga mereka berpikir kesempatannya adalah 50% banding 50%. Tetapi An melarang semua orang untuk melakukannya. Dia malah memaksa Arisu untuk menyelesaikan game ini. Kuina berteriak supaya jangan dibawa-bawa ke dalam urusan penilaian An terhadap Arisu. Arisu pun menjadi tertekan, bahkan menyuruh orang lain buat tarik saklarnya aja. Beberapa detik kemudian dia terdiam dan memikirkan sesuatu. Arisu segera berteriak dan menyuruh supaya pintunya ditutup. Kemudian dia segera menarik saklar A. Dalam beberapa detik, semua orang pun kembali menjadi heboh karena air terus naik. Kemudian Arisu segera menarik saklar itu kembali dan segera menyuruh untuk membuka pintunya. Dan kini Arisu menarik saklar B. Lampu itu tidak hidup. Dia segera berteriak kepada Kuina untuk segera menyentuh lampu. Tangan Kuina pun kepanasan. Arisu segera berteriak jawabannya A bersamaan dengan An yang juga mengatakan hal yang sama. Permainan pun selesai. Air dan listrik pun mati. Arisu mengatakan jika listrik dapat menyebabkan panas. An pun puas dengan hasilnya. Dan seperti biasa, mereka pun kembali mengadakan party-party. Akhirnya, Arisu dan Usagi menemukan satu sama lain. Mereka senang karena selamat. Kuina pun ujuk-ujuk datang dan sok-sok akrab, bahkan memaksa Arisu dan Usagi untuk pacaran. Tiba-tiba saja muncul geng militan yang membuat semua orang yang ada di party itu ketakutan dan diam. Suasana pun menjadi tegang, apalagi militan itu mendatangi Arisu. Aguni menanyakan di mana teman Arisu. Arisu pun kebingungan. Oh, mati ya? Cuman itu, komentar dari Aguni. Aguni menatap Usagi dan menyuruh Niragi membawanya. Arisu menghentikannya, mereka pun jadi bersih tegang. Aguni menyuruh anak buahnya untuk mematahkan kaki Arisu dan menyeret Usagi, namun sebelum hal buruk terjadi, untung saja Hater datang. Dia menyuruh anggota militan jangan membuat kekacauan, dan untungnya para militan pergi. Hater menyuruh semua anggota eksekutif ke ruang rapat, termasuk Arisu. Para petinggi pun berkumpul, termasuk anggota petinggi militan juga ada di sana. Dan ternyata Chishia juga termasuk anggota eksekutif. Semua kartu telah didapat, tetapi kartu wajah dan 10 hati saja yang belum. Mereka pun berdiskusi bagaimana cara mencari kartu 10 hati, lantaran peserta tidak akan mengetahui kartu apa sebelum masuk ke dalam game tersebut. Dan arena game pun tidak ditemukan selain di Tokyo. Hater pun menanyakan tips kepada Arisu yang sudah pernah mengikuti permainan game 7 hati. Visa Hater tinggal sedikit, dia harus segera mengikuti game selanjutnya dan mungkin saja menemukan 10 hati. Dan wanita berambut panjang itu bilang, tinggal bawa aja orang yang gak berguna. Lagian permainan hati gak menggunakan pikiran bukan? Sambil menatap Arisu. Rapat itu pun selesai. Arisu kini diajak minum-minum sama Hater. Hater bercerita tentang masa lalunya sebagai seorang host, bahkan berambisi menjadi pahlawan satu-satunya yang akan kembali ke dunia asli. Untuk meraih tujuannya, dia pun tidak peduli bahkan harus mengorbankan banyak orang sekalipun. Kita lanjut ke episode 5, di mana Skin menampilkan masa lalu Hater dan Aguni yang baru saja berpindah ke dunia ini, di mana Hater akan membentuk Peachy Utopia dan memberikan harapan kepada semua orang. Skin balik ke masa sekarang, Hater yang kini memeriksa kartu dan meletakkannya di dalam box. Di pagi hari, Usagi membangunkan Arisu yang sepertinya teler karena mabuk tadi malam. Mereka pun memutuskan untuk kembali mengumpulkan informasi. Arisu bertanya kepada beberapa orang tentang fenomena yang terjadi, dan dia hanya mendapatkan jawaban yang kurang memuaskan. Dari mulai jika keluar Tokyo akan tertembak laser, bahkan alien yang memasakkan chip ke kepala. Arisu dan Usagi pun kembali bertemu dan saling melaporkan. Mereka pun keluar dari bangunan dan Usagi pergi untuk memeriksa ke Pavilion Rubana, alias ya kayak bangunan penginapan yang lain gitu. Arisu pun kembali menemukan 2 cewek yang sebelumnya mengawasinya. Baru aja disapa, 2 cewek itu malah kabur. Arisu pun mendengar suara tembakan. Dia segera mengedap-ngedap dan mencari tahu. Dia melihat para militan lewat. Setelah para militan itu pergi, Arisu berjalan dan membuka terpal yang menutupi kontainer. Astaga, ternyata di dalam kontainer itu penuh dengan mayat. Pengkhianat akan mati, ucap Chishia yang tiba-tiba datang bersama Kuina. Mereka bertiga pun berbicara di atap. Chishia mengajak Arisu untuk bekerja sama. Di Bichi ada 2 kubu yang sangat bertentangan, yaitu Hater dan para militan. Tidak lama lagi para militan akan menguasai Bichi dan Bichi akan dipimpin oleh orang-orang yang tidak menggunakan akalnya. Dan Chishia pun mengajak Arisu untuk mencuri kartu dan kabur dari Bichi.
Arisu dan Usagi pun kembali bertemu. Usagi memberikan laporan jika di Pavilion yang baru saja dicek ada tempat penyimpanan gudang senjata dan ada orang yang menjaganya. Di luar begitu ramai orang-orang yang memberikan sorakan kepada hater yang akan pergi untuk mengikuti game. Game yang akan dia ikuti berada di Kabukicho dan ternyata ada orang misterius yang mengikutinya. Keesokan harinya terlihat pria yang dulu diselamatkan Arisu kini berjalan dengan terburu-buru ke ruangan khusus. Dia menemui An yang sedang membedah tubuh dua orang untuk mencari chip. Dia segera meminta An untuk ikut dengannya. Arisu juga datang ke ruangan rapat atas panggilan Chishia. Di ruangan itu, semua anggota eksekutif berkumpul dengan jasad hater di tengah-tengah. Semua orang pun terkejut. Hater mati dengan luka tembakan di dada kiri. Niragi mengatakan jika hater mati karena game dan tanpa basa-basi dia segera menunjuk Aguni untuk menjadi nomor 1 yang selanjutnya. Bersama dengan pria botak bertato yang dipanggil Last Boss, dia memaksa semua orang untuk setuju, begitu juga dengan Arisu. Mereka pun melakukan upacara eksekusi dengan membuka amplop hitam berisi kode berangkas tempat kartu disimpan. Amplop itu hanya dibuka di depan para eksekutif ketika pemimpin baru digantikan dan kembali dimasukkan ke dalam amplop dan diberikan segel lilin dengan cincin khusus, kemudian ditandatangani seluruh anggota eksekutif sebelum kembali disimpan. Dia memberikan arahan kepada Arisu untuk mengambil kartu dari brankas. Dia akan memberikan pinnya ketika Arisu telah sampai. Dia memberikan walkie-talkie dan dia juga menyuruh Kuina dan Usagi untuk mengawasi. Para militan segera melakukan pidato di depan seluruh penghuni biji tentang kematian hater karena game dan juga penggantian kepemimpinan ke Aguni. Semua orang kaget dan terkejut, dan saat itulah Chishia dan Arisu pun memulai rencananya. Arisu masuk ke kamar hater dan menemukan brankas di dalam lemari. Lewat walkie-talkie, Chishia memberitahu pin brankasnya. Chishia memang tidak melihat apa isi amplop itu, namun dia bisa menebak dari ekspresi Aguni saat upacara yang menunjukkan amplop itu kosong dan pin itu ada di cap lilin bertuliskan BOSS, dan kalau dirubah menjadi angka menjadi 8022. Arisu menekan nomor itu ke pin, bukannya terbuka, brankas itu malah tetap terkunci dan memberikan alarm yang berisik. Para militan datang, mereka juga sudah menangkap Usagi. Di sana sudah ada Chishia yang ternyata dia menjebak Arisu dan melaporkannya kepada militan. Arisu pun dipukuli Niragi hingga lepas. Dia disekap, mata mulutnya diplaster. Niragi menakuti Arisu jika Arisu akan mati karena laser sebentar lagi. Mengingat visa Arisu tinggal hari ini, dia juga berkata dan akan menyentuh Usagi hingga membuat Arisu marah, tetapi Arisu tidak bisa melakukan apa-apa. Malam pun tiba. An mengotopsi jasad hater dan mengeluarkan peluru dari dadanya. Kini Kuina sedang mengawasi Aguni yang ada di kamarnya. Dengan kesempatan itu, Chishia masuk ke kamar hater. Ternyata dia menggunakan Arisu untuk menjadi umpannya hingga dia tahu di mana lokasi brankas yang sebenarnya dari ekspresi Aguni yang menatap lukisan rusa ketika penangkapan Arisu tadi siang. Dia menjadi yakin jika amplop hitam itu bukan berisi kode ataupun kosong, melainkan berisi gambar rusa. Dia segera menurunkan lukisan itu dan benar saja, brankas itu ada di dalam sana. Dia memasukkan kode PIN yang sama yang dia berikan kepada Arisu tadi siang dan benar saja, kartu itu ada di dalam sana. Di ruangan lain, Usagi kini sedang dipegangi dan hendak diperkosa oleh Niragi. Niragi menciumi tubuhnya seperti orang gila dan Usagi pun menggigit lidahnya hingga berdarah. Niragi memukulnya. Di luar, Chishia berniat untuk segera pergi, namun Kuina memberatkannya untuk menyelamatkan Arisu dulu. Tetapi Chishia tidak peduli. Namun dia menyadari jika pintu luar sudah terhalang dengan laser. Tidak lama kemudian, terdengar suara dari pengeras suara penginapannya mengatakan jika permainan akan segera dimulai. Semua orang pun terkejut, begitu juga Niragi yang tidak percaya jika lokasi biji akan digunakan sebagai tempat game hari ini. Dengan kesempatan itu, Usagi berhasil kabur. Kesulitan game itu adalah 10 hati. Game menyuruh semua orang untuk pergi ke lobi. Ratusan orang berebut mengambil ponsel untuk pendaftaran. Mereka semua pun terkejut karena salah satu wanita bernama Momoka yang sebelumnya terus-terusan mengawasi Arisu kini sudah tergeletak dengan pisau yang menancap di dadanya. Game kali ini adalah mencari penyihir yang membunuh Momoka di antara semua orang. Bahkan penyihir itu ke api suci, maka permainan selesai. Arisu terus memberontak ingin ikut game, tapi dia diikat dan tidak bisa melakukan apapun. Waduh, ending yang benar-benar bikin penasaran nih guys. Nah, mau nonton kelanjutannya bukan? Jangan lupa subrek guys, dan langsung cek link yang ada di deskripsinya. Terima kasih sudah menonton, bye-bye.